Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ferry Supriyanto SEMSI selaku dosen mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Baik, langsung saja teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4, saya Yuni Asiasari, NIM 211123055 dan rekan-rekan saya akan sedikit menjelaskan pada materi bab 11 yang berjudul Masalah Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Nah, di mana di sini saya akan menjelaskan materi pada bagian pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ini akan menyebabkan masalah atau hambatan dalam upaya-upaya pembangunan yang dilakukan. Karena apa? Karena pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan cepatnya laju pertambahan angkatan kerja. Sedangkan kemampuan negara sedang berkembang ini dalam menciptakan kesempatan kerja baru sangatlah terbatas. Jadi, masalah kependudukan yang dimaksudkan di sini adalah masalah pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi di negara sedang berkembang. Kemudian, pada umumnya, masalah kependudukan ini merupakan persebaran penduduk yang tidak merata. Pertumbuhan penduduk yang sulit dikendalikan ini akan memberikan dampak yang tidak baik seperti bertambahnya tingkat pengangguran. Kemudian munculnya pertanyaan, kenapa masalah kependudukan ini dikategorikan sebagai permasalahan sosial? Jadi teman-teman, masalah kependudukan ini juga sebagai masalah sosial. Karena apa? Karena masalah itu terjadi di lingkungan atau masyarakat. Masalah tersebut terjadi kapan saja dan di mana saja, baik di negara maju dan di negara sedang berkembang, seperti negara Indonesia. Nah, di sisi lain, pertumbuhan penduduk, kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan sempitnya kesempatan kerja merupakan faktor utama akar permasalahan kemiskinan. Jadi, aspek demografis mempunyai kaitan erat dengan masalah kemiskinan yang dihadapi di Indonesia pada saat ini. Kemudian daerah miskin seringkali ditinggalkan penduduknya untuk bermigrasi ke tempat lain dengan alasan apa? Dengan alasan mencari kerja. Kemudian mereka dapat berpindah secara permanen menjadi migran ulang-alik. Ini maksudnya gerak penduduk dari daerah asalnya menuju ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu. Kemudian menjadi migran sirkuler, yakni bekerja di tempat lain dan pulang ke rumahnya dalam beberapa minggu atau beberapa bulan, atau menjadi migran musiman, misalnya seperti bekerja di kota setelah musim tanam dan musim panen. Kemudian terdapat struktur umum dan penyebaran penduduk. Masalah kependudukan yang dihadapi negara sedang berkembang dewasa ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Tingkat pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi ini secara langsung telah menimbulkan masalah bagi negara sedang berkembang dalam upaya mereka untuk kesejahteraan masyarakatnya. Nah, sementara itu, jika kita lihat dari umur atau jika kita lihat dari struktur umum, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia ini mempunyai penduduk dengan struktur umum muda, bahwa persentase jumlah penduduk di bawah umur 15 tahun di tahun 2005 ini sebesar 29,14%. Nah, sedangkan ketimpangan penyebaran penduduk mempunyai pengaruh yang luas terhadap berbagai segi kehidupan manusia dan lingkungannya. Dan tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi di Jawa mengakibatkan semakin mengecilnya luas pemilikan tanah pertanian bagi para petani. Kemudian sebaliknya, banyak tanah-tanah kosong di luar Jawa itu yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh karena kekurangan tenaga kerja. Kemudian terdapat teori perangkap penduduk dari Malthus. Para ekonom modern memberi nama ide dari Malthus ini sebagai perangkap penduduk yang
tingkat keseimbangannya rendah atau lebih dikenal sebagai teori perangkap penduduk dari Malthus. Perangkap Malthus ini dapat didefinisikan sebagai teori yang mengusulkan bahwa pada sebagian besar sejarah manusia ini, pendapatnya seringkali stagnan karena inovasi dan kemajuan teknologi. Ini hanya akan menambah jumlah penduduk daripada peningkatan standar kehidupan. Kemudian secara diagramatis, teori Malthus dapat dilukiskan dengan memperbandingkan bentuk dan posisi dari kurva-kurva yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat pertumbuhan pendapatan agregat, dan tingkat pendapatan per kapita. Kemudian, model perangkap penduduk. Dari Malthus ini merupakan teori sederhana yang melukiskan hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Sayangnya, teori ini didasarkan atas asumsi-asumsi dan hipotesis-hipotesis yang terlalu sederhana dan tidak didasarkan pada uji verifikasi empiris. Kemudian terdapat dua kelemahan pada teori ini. Yang pertama, model tersebut tidak dapat memperkirakan dampak kemajuan teknologi dalam mengimbangi efek negatif dari laju pertumbuhan penduduk. Seperti yang telah kita bahas pada bab sebelumnya, bahwa sejarah pertumbuhan ekonomi ini sangat erat kaitannya dengan kemajuan teknologi yang berwujud ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi dan sosial. Nah, salah satu ciri era pertumbuhan ekonomi modern ini adalah terjadinya proses increasing returns atau kependudukan dan ketenagakerjaan scale earth dari setiap faktor produksinya, bukan decreasing returns to scale. Nah, kelemahan kedua tingkat adalah kenaikan berkenaan penduduk dengan secara asumsi nasional dari model berhubungan Malthus secara yang langsung dan positif dengan tingkat pendapatan per kapita secara nasional. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa ada 3 kelemahan mendasar dari teori Malthus dan Neo-Malthusian, yaitu yang pertama, teori tersebut tidak memperhitungkan peranan atau dampak dari kemajuan teknologi. Dan yang kedua, teori tersebut didasarkan pada suatu hipotesis tentang hubungan secara makro antara pertumbuhan penduduk dan tingkat pendapatan per kapita tanpa dibuktikan dengan uji empiris. Dan yang terakhir, teori tersebut memfokuskan perhatiannya pada variabel yang keliru, yakni pendapatan per kapita sebagai faktor penentu utama tingkat pertumbuhan penduduk. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Materi-materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Peri Supriyanto, SEMSI, sebagai dosen pengasuh di mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Cindy Muntiara, NIM 211223003, dari kelas 3 RPA Manajemen, Prodi S1 Manajemen, Fakultas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmania Sekayu. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi, yaitu teori transisi kependudukan. Teori transisi kependudukan ini menjelaskan 3 tahapan perkembangan kependudukan berdasarkan pengalaman dari negara-negara. Tahapan yang pertama yaitu transisi kependudukan atau demographic transition adalah sebuah konsep mengenai proses penurunan tingkat fertilitas sampai terciptanya tingkat populasi yang stabil. Tahapan yang kedua yaitu mulainya terjadinya pada saat terjadi modernisasi atau perbaikan kesehatan masyarakat, pendapatan yang lebih tinggi, dan kualitas makanan yang lebih baik lagi. Pada akhirnya menyebabkan penurunan angka kematian dan meningkatkan angka harapan hidup yang semulanya di bawah 40 tahun dan sekarang lebih dari 60 tahun. Tahap 3 terjadi pada saat
Kekuatan-kekuatan dan pengaruh-pengaruh modernisasi dan pembangunan menyebabkan tingkat kelahiran menurun seimbang dengan tingkat kematian, sehingga pertumbuhan penduduk tersebut relatif kecil atau bahkan tidak tumbuh sama sekali. Materi selanjutnya yaitu migrasi dan pembangunan. Migrasi internal adalah sebuah proses yang alami di mana surplus tenaga kerja ditarik secara perlahan dari sektor tradisional pedesaan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di industri perkotaan. Migrasi juga sering disebut sebagai sebuah proses yang dapat menghilangkan ketidakseimbangan struktural antara desa ke kota dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu dari segi penawaran. Jadi, migrasi internal akan menaikkan pertumbuhan tingkat pencari kerja di perkotaan dengan sehubungnya pertumbuhan penduduk di perkotaan tersebut. Yang kedua yaitu dapat kita lihat dari sisi permintaan. Penciptaan lapangan pekerjaan di perkotaan relatif lebih sulit daripada penciptaan lapangan pekerjaan di pedesaan karena sektor industri cenderung membutuhkan sumber daya komplementer atau modal dan mesin-mesin. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehna Wulandari, NIM 2112230019. Baiklah, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu proses migrasi dan karakteristik para migran. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah tertentu ke daerah lainnya. Oleh karena itu, migrasi merupakan suatu proses memilih yang mempengaruhi individu-individu dengan karakteristik ekonomi, sosial, pendidikan, dan demografis tertentu. Penekanan-penekanan tersebut antara lain ditunjukkan kepada yang pertama, faktor-faktor sosial, termasuk hasrat para migran untuk keluar dari kendala-kendala tradisional dari organisasi. Yang kedua, faktor-faktor fisikal, termasuk iklim dan bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Yang ketiga, faktor-faktor demografis, termasuk penurunan tingkat kematian dan bersamaan dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Yang keempat, faktor-faktor budaya, termasuk adanya hubungan keluarga besar dan ada anggapan tentang gemerlap kehidupan kota. Secara umum, karakteristik para migran dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, karakteristik demografis, yang kedua, karakteristik pendidikan, yang ketiga, karakteristik ekonomi. Materi selanjutnya yaitu teori Lewis dan kritik terhadapnya. Model pembangunan yang pertama kali secara implisit memperhatikan proses perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota, dikembangkan oleh Sir Arthur Lewis 1955 dan kemudian dipengaruhi oleh John C. Fay dan Gustav Ranis 1964. Model dua sektor Lewis tersebut diterima menjadi teori umum, general theory. Dari proses pembangunan di NSB menjadi surplus tenaga kerja hampir selama tahun 1950-an. Dalam model Lewis ini, perekonomian dibagi menjadi 2 sektor, yaitu yang pertama sektor tradisional, pertanian yang subsisten. Yang kedua, sektor modern, industri perkotaan. Teori selanjutnya yaitu teori migrasi Todaro. Secara singkat, dapat kita simpulkan bahwa model migrasi dari Todaro ini mempunyai 4 karakteristik utama, yaitu yang pertama, migrasi seringkali lebih didorongkan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis yang rasional, misalnya pertimbangan manfaat dan biaya, tidak hanya secara finansial namun juga secara fisiologis. Yang kedua, keputusan untuk berimigrasi lebih tergantung pada perbedaan upah real yang diharapkan daripada yang terjadi antara desa dan kota.
di mana perbedaan yang diharapkan itu ditentukan oleh interaksi antara dua variabel, yaitu yang pertama, perbedaan tingkat upah antara desa kota yang terjadi, dan yang kedua, kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan di kota. Dan yang ketiga, kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan di perkotaan berhubungan terbalik dengan tingkat pengangguran di perkotaan. Materi selanjutnya yaitu formulasi matematis teori migrasi Harris-Todaro. Model migrasi desa kota dari Harris-Todaro merupakan suatu formulasi penting dalam melihat peranan rangsangan ekonomis dalam mengambil keputusan untuk berimigrasi. Baiklah, sampai di sini saya menjelaskan materi tentang proses migrasi dan karakteristik migran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sendi, NIM 211122340. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengangguran dan pembangunan. Nah, tingkat pengangguran terbuka di perkotaan hanya menunjukkan aspek-aspek yang tampak saja dari masalah kesempatan kerja di negara sedang berkembang. Nah, macam-macam pengangguran ialah menurut Edgar Edwards 1974, untuk melakukan pengelompokan terhadap jenis-jenis pengangguran, kita perlu memahami dimensi-dimensi berikut ini. Adapun dimensinya ialah yang pertama, waktu. Nah, banyak di antara mereka yang ingin bekerja lebih lama, misalnya jam kerjanya per hari, per minggu, atau per tahun. Yang kedua ialah intensitas pekerjaan yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi makanan. Dan yang ketiga ialah produktivitas atau kurangnya produktivitas seringkali disebabkan oleh kurangnya sumber daya komplementer dalam melakukan pekerjaan. Berdasarkan beberapa kriteria tersebut, Edwards mengklasifikasikan 5 jenis pengangguran, yaitu 1. Pengangguran terbuka, baik sukarela, mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik, maupun secara terpaksa, mereka yang mau bekerja namun tidak memperoleh pekerjaan. Dan yang kedua, setengah menganggur atau underemployment, yaitu mereka yang bekerja lamanya atau per hari, minggu, atau musiman, kurang dari yang mereka mampu untuk kerjakan. Dan yang ketiga, tampaknya bekerja namun tidak bekerja secara penuh, yaitu mereka yang tidak digolongkan sebagai pengangguran terbuka dan setengah menganggur. Yang termasuk di sini adalah pengangguran tidak kentara atau disguised unemployment, dan yang kedua pengangguran tersembunyi atau hidden unemployment, dan yang ketiga pensiun lebih awal. Nah, yang keempat, tenaga kerja yang lemah atau impaired, yaitu mereka yang mungkin bekerja full time namun intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakitan. Nah, yang kelima, tenaga kerja yang tidak produktif, yaitu mereka yang mampu untuk bekerja secara produktif namun kerja karena sumber daya komplementernya kurang memadai. Nah, maka mereka tidak dapat menghasilkan sesuatu dengan baik. Adapun hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi ialah secara teoritis pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang erat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menciptakan sebuah skema pengurangan angka pengangguran. Nah, untuk materi selanjutnya ialah tentang hubungan antara pengangguran, kemiskinan, dan distribusi pendapatan. Ada hubungan yang erat antara tingginya tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Bagi sebagian besar mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya bekerja paruh waktu atau part-time selalu berada di antara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Mereka yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk di antara kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman saya akan melanjutkan penjelasan materi saya yang sebelumnya. Tentang saya, sekilas tentang migrasi penduduk di Indonesia. Migrasi penduduk merupakan bagian integral
dari proses pembangunan secara keseluruhan. Migrasi telah menjadi penyebab dan menerima dampak dari perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial suatu daerah. Migrasi penduduk dan kebijakan ekonomi. Sejarah masa lalu negeri ini memperlihatkan adanya keterkaitan dan hubungan antara strategi atau kebijakan pembangunan ekonomi dan pola migrasi penduduk. Sejak rezim pemerintah Orde Baru secara resmi berkuasa, paling tidak terdapat 3 pola kebijakan ekonomi makro yang mempengaruhi persebaran dan migrasi penduduk di Indonesia. 1. Strategi makroekonomi makro yang dijalankan antara tahun 1967 sampai 1980-an, cenderung bersifat Jawa sentris, di mana pada masa itu kombinasi antara kebijakan institusi impor dan investasi asing di sektor. Namun faktur di Indonesia telah memicu terjadi polarisasi ekonomi yang terpusat di beberapa kota sentral di Pulau Jawa. 2. Transmigrasi adalah salah satu bagian dari migrasi. Setelah ini memiliki arti yang sama dengan resettlement atau settlement. Transmigrasi adalah pemindahan dan atau kepindahan penduduk dari suatu daerah untuk menetap ke daerah lain yang ditetapkan di dalam wilayah Republik di Indonesia guna kepentingan pembangunan negara atau karena alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah berdasarkan ketentuan dari diatur dalam Undang-Undang 3 pada dekade 1980-an
pemerintahan memiliki minat yang cukup besar untuk mengembangkan kawasan timur Indonesia. Migrasi penduduk dari fenomena urban bias. Satu faktor lain yang mendorong adalah migrasi penduduk dari desa ke kota. Adalah adanya kebijakan yang cenderung di perkotaan. Urban bias. Ada dua alasan mengapa urbanisasi perlu diarahkan. Pertama, pemerintahan keinginan untuk segera mungkin meningkatkan proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Dua, terjadinya tingkat urbanisasi yang berlebihan atau tidak kendali. Dari